bahwa memang benar kami sudah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perlu saya perkenalkan, saya itu wartawan, Pak. Wartawan 20 tahun, sejak tahun 92 sampai 2000-an lah. Akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel jempolindo.id. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tentang keberanian Bambang Trimulyono, sosok yang mengaku wartawan? Kabarnya telah melaporkan Presiden Joko Widodo. Tunggu dulu. Ini kabar lumayan panas dan ngeri-ngeri sedap. Kita lihat dan kita dengarkan pernyataan dari Bambang Trimulyono. Seperti apa? Perlu saya perkenalkan, saya itu wartawan, Pak. Wartawan 20 tahun, sejak tahun 92 sampai 2000-an lah ya. Saya pernah bekerja di Harian Sore Wawasan. Terakhir saya bekerja di Daily Jakarta Shimbun, miliknya Jepang Jakarta, Pak. Ketika Gus Dur itu. Nah, pemilu 2014 saya memang pendukungnya Prabowo, gitu. Tetapi saya menulis buku Jokowi Undercover itu karena saya membaca atau memperhatikan medsos yang memfitnah Prabowo. Itu ketika ada suatu gambar yang edit pidato, di depannya ada orang yang mirip Jokowi, mereka katakan ini rekayasanya kubu Prabowo, foto ini editan. Sebagai wartawan saya punya insting, enggak, ini asli. Setelah saya telusuri, ketahuanlah bahwa foto itu asli, miliknya majalah Live yang dibuat tahun 55, wartawannya ada, namanya Howard Sokurek, dan itu memang kalau kita lihat ke belakang itu diakui Jokowi sendiri. Itu gambar saya, kemungkinan itu bapaknya. Jadi motivasi saya adalah memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat tentang siapa Jokowi ini, gitu loh. Itu motivasi saya. Setelah saya lakukan investigasi sepenuhnya, saya temui sumber-sumber di lapangan, ketahuanlah bahwa Jokowi memalsukan identitasnya itu. Sekarang saya katakan bapaknya Jokowi itu namanya Heru Purnomo, ya. Ibunya yang asli, yang kandung namanya Yep Meiwa. Heru Purnomo itu kena tahan 2 tahun di Nusa Kambangan. Sekarang masih hidup seger buger, jarinya 4. Hari ini Pak, ada Brigjen berjari 4 di Mabes TNI. Ponakannya Jokowi, namanya Putranto Gatot Sri Handoyo. Pertanyaan saya, bagaimana orang berjari 4 bisa masuk Akabri? Itu aja, bukan masalah macam-macam. Kemudian di Pas Pampres ada kolonel namanya Chandra Aryati, jarinya 4, familinya Jokowi. Kemudian di tingkat yang lebih rendah di Kodam Siliwangi ada mayor namanya Agus, ya Agus siapa belakangnya saya agak lupa. Agus Burhan, jarinya 4. Ini sudah masuk kayak begini, kebobrokan sistem rekrutmen tentara kita. Sahabat Jempol, membahas persoalan ini sungguh harus berhati-hati. Karena kalau terpleset, bisa saya sendiri dan kita sendiri yang kena persoalan hukum nantinya. Saya sebetulnya tidak tertarik membahas materi yang disampaikan oleh Bambang Trimulyono ini, karena memang terindikasi ada beberapa fakta-fakta yang menggelikan sebetulnya yang disampaikan. Bambang Trimulyono ini adalah sosok yang mengaku wartawan, dan pada tahun 2017 telah diputuskan bersalah atas isu atau opini yang dikembangkan oleh Bambang Trimulyono bahwa Presiden Joko Widodo waktu itu berkas pendaftarannya yang berupa ijazah mulai SD, SMP, SMA dinyatakan palsu oleh si Bambang Tri ini. Ini tentu berbahaya kalau kita tidak berhati-hati menanggapi isu ini. Kalau tidak kita kepleset, terjebak dan terjerat undang-undang ITE nanti. Nah,
Bambang Tri Mulyono ini dengan yakinnya menyampaikan fakta-fakta atau data-data yang menurutnya merupakan hasil investigasi sebagai seorang wartawan. Bambang Tri menuduh Presiden Jokowi waktu itu masih sebagai calon presiden telah membuat dokumen palsu atas ijazah yang dikantonginya, yang dimilikinya, kata si Bambang Tri ini. Nah, data dari mana kita nggak tahu, tetapi sebetulnya ini cukup gampang untuk ditelisik. Persoalan data di era digitalisasi ini, saya kira bukan hal yang susah untuk disampaikan kepada publik, dan bagaimana menyelidikinya bukan juga hal yang rumit, karena cukup gampang sebetulnya. Cukuplah itu dikonfrontir dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi terkait yang berwenang menetapkan apakah dokumen yang dimiliki Jokowi itu palsu atau tidak palsu. Itu kan hal yang mudah sebetulnya. Meskipun itu sudah dijawab oleh staf khusus kepresidenan bahwa tidak mungkinlah Presiden Jokowi ini melakukan hal-hal yang bodoh dan ceroboh seperti itu. Karenanya pada tahun 2017 si Bambang Tri ini sebetulnya sudah diputus bersalah dan dia dibebaskan bersyarat pada tahun 2019. Dia kena hukuman 3 tahun kalau nggak salah. Kita akan dalami siapa yang menggerakkan, siapa yang mengajari dia. Karena kalau lihat kemampuan itu, kemampuan menulisannya berantakan. Ya, tidak mengikuti sistematika pelajaran-pelajaran orang-orang yang terdidik, yang sarjana, sekelas skripsi saja tidak. Nah, oleh karena itu, kita akan lihat siapa di belakang dia. Di belakang dia kita akan usut, tolong catat itu. Kemudian sekarang dia mulai ngoceh lagi dan kabar terakhir melalui pengacaranya dia mengajukan gugatan terhadap Presiden Jokowi. Ada beberapa yang turut tergugat di situ. Ada Presiden Joko Widodo, kemudian KPU, dan beberapa yang lainnya juga turut tergugat. Bahwa memang benar kami sudah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan perbuatan melawan hukum. Ada 4 pihak yang kami gugat. Yang pertama Presiden Joko Widodo, yang kedua Komisi Pemilihan Umum, yang ketiga ada MPR RI, dan yang keempat ada Mendikbudristek atau dulu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi sekali lagi yang ingin saya sampaikan bahwa sebetulnya ada fakta-fakta yang lucu, ya. Itu satu yang dokumen tadi. Yang kedua, si Bambang Tri menyampaikan bahwa ada orang-orang yang terkait dengan Presiden Jokowi ini punya spesifikasi atau ciri-ciri incas, kelainan yang dia sekarang menjadi tentara lah, dan itu pangkatnya juga lumayan tinggi. Katanya jadinya 4 katanya, nggak 5. Ini sungguh lucu menurut saya apa yang dia sampaikan. Kemudian Presiden Jokowi juga dituding sebagai keturunan PKI. Saya pikir isu-isu seperti ini sudah bukan lagi isu-isu yang menarik lah untuk kita gagas, untuk kita pikirkan bersama, untuk kita diskusikan. Itu sudah isu-isu yang sudah ketinggalan zaman. Apalagi ini mau mendekati Pilpres tahun 2024. Ya, saya sendiri mencurigai ada apa sebetulnya ya Bambang Tri Mulyono ini muncul kembali justru pada saat menjelang pelaksanaan pemilihan presiden pada tahun 2024. Ada apa dan siapa yang sebenarnya yang menggerakkan dia ini di belakangnya? Apakah memang ada orang di balik itu? Saya pikir ini adalah kewenangan kepolisian, kewenangan para pihak yang bertanggung jawab supaya isu-isu kurang sedap seperti ini mestinya bisa diselesaikan dengan upaya-upaya taktis yang mereka punya itu. Mereka punya peralatannya dan punya pirantinya untuk menelisik sebetulnya siapa sebetulnya si Bambang Tri Mulyono ini, sehingga begitu beraninya dia menggugat presiden lagi ya. Kalau kita ini sebagai orang Jawa apalagi tentu gak punya keberanian sehebat beliau ini, si Bambang Tri Mulyono ini. Meskipun ada yang beberapa orang yang juga turut membela bahwa adalah sebuah kebebasan berpendapat katanya. Karena Bambang Tri ini juga mengaku sudah menulis sebuah buku judulnya Undercover, Jokowi Undercover. Dan buku ini sudah pernah dirilis pada tahun 2017-an ya. Ya sekitar itulah menjelang Pilpres tahun periode kedua kalau nggak salah Presiden Joko Widodo. Periode pertama ya. Itu saya kira. Dan ini menarik
Karena apa? Karena sebetulnya pihak yang berwenang segera dong melakukan sebuah upaya taktis sehingga tidak semakin membuat situasi kacau. Ada politisasi yang tampaknya di balik layar itu menggerakkan si Bambang Trimulyono. Ini dugaan saja ya, saya tidak tahu pasti, tapi yang pasti tidak boleh dibiarkan. Ya sekali lagi, meskipun misalnya boleh dong, bebas dong, setiap orang, setiap warga negara Indonesia berpendapat, boleh-boleh saja asal faktanya memang cukup dan itu tidak merupakan fakta-fakta yang dia pungut di jalanan kemudian disebarkan kepada publik menjadi virus dan menyebar di otak masyarakat Indonesia. Ini berbahaya, saya kira. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita mohonlah kepada penegak hukum siapapun yang untuk menjernihkan situasi ini dengan kewenangan mereka sehingga hal-hal serupa tidak muncul terus, apalagi ketika itu muncul ketika pada saat menjelang pemilihan presiden. Ini sangat politis sekali menurut saya. Itulah saudara-saudara apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran dari balik ini semua, dan saya kira kita harus berhati-hati menggunakan media sosial sebagai upaya penyebaran informasi. Semoga saja kita bukan orang yang mencoba menyebarkan informasi sampah yang itu sulit dipertanggungjawabkan, karena tentu saja bahayanya adalah berpengaruh terhadap jutaan rakyat, ratusan juta rakyat Indonesia. Sekali lagi saya mohon maaf manakala ada salah, lebih kurangnya salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ketika pelajaran-pelajaran orang-orang yang terdidik, yang sarjana sekelas skripsi saja tidak. Nah, oleh karena itu kita akan lihat siapa di belakang dia. Di belakang dia kita akan usut. Tolong catat itu.